Selamat datang di langit metafora Your Mind is Your Life, antara janji pemberantasan dan pemutihan koruptor di era Prabowo. Ketika dilantik pada Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk membasmi korupsi. Ia menegaskan bahwa korupsi adalah musuh negara dan harus diberantas sampai ke akarnya. Namun, di sisi lain, muncul kebijakan kontroversial yang memberi peluang kepada koruptor untuk dimaafkan jika bersedia mengembalikan uang hasil kejahatan mereka. Disinilah muncul dilema antara penegakan hukum dan pemutihan korupsi secara sistematis. Hukuman ringan kerugian sangat besar. Beberapa contoh kasus menunjukkan betapa tidak sebandingnya hukuman yang dijatuhkan dengan kerugian negara yang ditimbulkan oleh para koruptor. Kasus korupsi timah Harvey Moise, negara dirugikan sekitar 300 triliun. Namun vonis hanya 6,5 tahun penjara. Presiden Prabowo juga menyoroti maraknya fasilitas mewah yang dinikmati para narapidana korupsi, seperti TV, AC, bahkan handphone. Alih-alih memberikan efek jera, penjara justru terlihat seperti hotel bagi koruptor kelas kakap. Tawaran pemutihan melalui pengembalian uang negara. Dalam sebuah pernyataan di Kairo, Desember 2024, Prabowo mengatakan bahwa dirinya bersedia memberikan pengampunan kepada koruptor yang bersedia mengembalikan seluruh uang hasil korupsinya. Pernyataan ini sontak menimbulkan kontroversi. Di satu sisi, negara memang membutuhkan pemulihan aset yang cepat. Tapi di sisi lain, kebijakan ini bisa dimaknai sebagai bentuk pemutihan yang berbahaya bagi sistem hukum, refleksi, dan solusi. Pemerintahan Prabowo tampaknya berada dalam dilema antara memberantas korupsi secara keras atau menyelamatkan uang negara dengan cara damai. Sayangnya, kebijakan yang terlalu lunak akan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Korupsi bukan sekadar soal uang, tapi juga soal penghancuran moral dan kepercayaan rakyat. Beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan: hukuman proporsional, korupsi triliunan tidak bisa dihukum hanya beberapa tahun. Penjara biasa tanpa fasilitas mewah, efek jera harus nyata. Reformasi penegakan hukum, KPK perlu diperkuat kembali. Tidak ada remisi atau grasi untuk koruptor berat, agar mereka tidak merasa masih punya harapan lolos. Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan pengembalian uang. Harus ada hukuman yang sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan. Jika tidak, maka bangsa ini akan terjebak dalam ilusi pemberantasan korupsi, di mana sebenarnya yang terjadi hanyalah pemutihan sistemik atas kejahatan luar biasa.